Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana Saputra, NIM 024 1010 2026 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya tentang soal yang ada pada praktikum 6 Data Mining, yaitu Kamin kelas 2. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Kamin. Kamin adalah suatu algoritma yang digunakan untuk mengklasterkan data. Sedangkan clustering yaitu suatu proses untuk mengelompokkan data berdasarkan dengan kemiripan dari atribut atau karakteristik data tersebut. Kemudian di sini ada 6 soal yang harus dikerjakan. Langsung saja kita beralih pada Google Colab. Sebelumnya saya akan mengcopy tugas ini ke dalam Google Colab. Oke. Yang pertama adalah normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Sebelum kita menormalisasikan datasetnya, kita terlebih dahulu meload data irisnya dari sklearn. Kita tampung data irisnya pada variabel iris data. Kemudian kita masukkan data irisnya ke dalam data frame. Seperti ini. Oke. Maka kita akan tampilkan data yang telah kita load. Nah, maka akan jadi seperti ini. Di sini ada 4 kolom, yaitu kolom ke-0, di mana ini adalah sepal length. Untuk kolom 1 yaitu sepal width, kolom 2 petal length, dan kolom 3 yaitu petal width. Oke. Setelah kita mendapatkan data irisnya, lalu kita akan mulai menormalisasikannya. Yang pertama adalah menormalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Kita dapat menormalisasikan datanya menggunakan fungsi dari sklearn, yaitu min-max color. Kita panggil terlebih dahulu min-max color-nya pada variabel non seperti ini. Kemudian kita memakai fungsi fit untuk mencari nilai terkecil dan nilai terbesarnya dari data yang kita masukkan. Di sini kita masukkan kolom ke-0. Jadi kita akan mencari terlebih dahulu nilai terkecil dan terbesar dari sepal length. Nah, kemudian kita transformasikan datanya. Setelah itu kita lakukan hal yang sama pada kolom yang ke-1, yaitu di sini sepal width. Kita transformasikan juga. Kemudian kita tampilkan 5 data teratas. Nah, maka akan tampil seperti ini. Di sini untuk kolom ke-0 dan kolom 1 telah dinormalisasikan. Seperti ini. Untuk kolom 2 dan kolom 3-nya belum kita normalisasikan. Kemudian ada nomor 2, yaitu tampilkan scatter plot sebelum clustering. Nah, kita tinggal memasukkan data yang telah kita transformasikan ke dalam scatter plot. Dengan cara seperti ini, kita tentukan terlebih dahulu untuk titik X-nya itu apa dan titik X-nya itu apa. Di sini untuk titik X-nya yaitu sepal length, dan untuk titik Y-nya sepal width. Nah, kemudian kita beri nama pada grafiknya, yaitu grafik sebelum clustering. Kemudian kita beri nama pada titik X-nya sesuai dengan data yang kita masukkan. Begitu juga pada titik Y-nya. Kita run. Nah, maka di sini akan tampil grafik di mana namanya adalah grafik sebelum clustering, dan untuk X-nya yaitu sepal length dan Y-nya sepal width. Seperti ini. Kemudian
pada nomor 3 yaitu clusterlah dataset iris dengan nilai K 2, 3, 4. Oke. Untuk mengcluster datanya kita dapat menggunakan fungsi kmin dari sklearn. Pada fungsi kmin di sklearn ini kita tinggal memasukkan berapa centroid yang ingin kita tampilkan, kita klasterkan pada data yang telah kita miliki. Di sini untuk mengecek kita masukkan 2 terlebih dahulu. Untuk centroidnya yaitu 2. Kemudian kita memakai fungsi fitPredict untuk menentukan apakah data ini di manakah data ini ditempatkan, apakah pada klaster 0 atau klaster 1. Seperti itu. Kemudian setelah kita prediksi datanya, kita masukkan pada kolom baru bernama cluster. Kemudian kita tampilkan untuk datanya. Maka akan tampil seperti ini, di mana terdapat kolom baru bernama cluster untuk menampung hasil dari clusteringnya. Kemudian untuk mengetahui titik centroidnya, kita dapat menggunakan fungsi cluster center. Di sini akan ditampilkan letak dari centroid dari masing-masing data. Seperti ini. Kenapa ada 2? Karena kita sebelumnya telah memasukkan untuk centroidnya yaitu 2. Maka di sini akan ada 2 data, di mana di dalamnya ada centroid untuk sepaleng dan sepalwidth-nya. Begitu juga dengan data yang kedua. Oke. Setelah kita melihat centroidnya, maka selanjutnya adalah tampilkan scatter plot setelah clustering. Kita tinggal memasukkan data yang telah kita clustering tadi ke dalam scatter plot dengan seperti ini. Untuk variabel iris 1 ini menampung data-data yang memiliki cluster 0, sedangkan iris 2 fungsi untuk menampung data-data yang memiliki cluster 1. Itu. Kemudian kita beri warna yang berbeda pada klasternya agar dapat kita bedakan. Jangan lupa juga untuk mengplot titik centroidnya. Ini. Kemudian kita beri label pada masing-masing klasternya. Kita run untuk menampilkan scatter plotnya. Nah, di sini akan tampil 2 klaster pada data kita, yaitu ini untuk klaster 0 dan klaster 1, dan juga terdapat centroid pada masing-masing klasternya. Seperti itu untuk klasternya. Nah, kemudian pada nomor 6 tentukan manakah yang ini. Ya, tentukan manakah terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Tugas nomor 1-6 dilakukan terhadap kombinasi atribut sepaleng, sepalwidth, petalwidth, dan petalwidth. Sebelumnya, untuk mempermudah, kita masukkan codingannya ke dalam fungsi agar nanti kita hanya memanggil fungsi dan juga kita masukkan data-data kombinasi pada soal tersebut ke dalam fungsinya. Saya sudah membuat untuk fungsi-fungsinya di Google Colab yang satunya. Di sini terdapat fungsi before class untuk menampilkan cluster, untuk menampilkan grafik data sebelum di clustering. Nah, untuk after class ini berfungsi untuk menampilkan grafik data-data yang telah kita clustering. Langsung saja pada yang
pada soal yang pertama, yaitu sepaleng dan sepalwidth, di mana sepaleng adalah kolom 0 dan sepalwidth kolom 1. Langsung saja kita panggil fungsi before class untuk menampilkan grafik data sebelum di clustering. Kolom 0 untuk sepalengnya dan kolom 1 untuk sepalwidth-nya. Kita akan tampil grafik seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan K-nya, di mana K yang pertama yaitu 2. Maka kita tinggal masukkan kolom pertama yaitu sepaleng dan kolom keduanya yaitu sepalwidth dengan centroid-nya 2. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian lanjut pada K3, di mana centroid-nya terdapat 3, maka akan menjadi seperti ini. Begitu juga dengan K4, tinggal kita mengganti parameter ketiganya. Kita akan tampil 4 cluster pada data kita. Oke, kemudian pada sepaleng dan petalwidth, kita hanya mengganti kolomnya saja. Untuk sepaleng kolom 0, Y-nya 0, dan petalwidth adalah kolom dengan indeks 3. Tinggal mengganti saja. Untuk seterusnya sama seperti yang di atas untuk centroid-nya. Kita akan tampil seperti ini untuk yang sepaleng dan petalwidth pada centroid 2. Ini untuk centroid 3. Kemudian untuk centroid 4. Oke. Kemudian pada sepalwidth dan petalwidth kita hanya melakukan hal yang sama, hanya saja kita mengganti kolom yang diminta. Seperti ini, sepalwidth adalah kolom yang berindeks 1 dan petalwidth adalah kolom yang berindeks 3. Ini adalah grafik data sebelum di clustering. Kemudian ini adalah grafik data setelah di clustering dengan centroid 2. Ini dengan centroid 3. Kemudian yang ini adalah grafik dengan centroid 4. Oke, kemudian untuk yang terakhir yaitu petaleng dan petalwidth, di mana petaleng memiliki kolom indeks 2 dan petalwidth dengan kolom indeks 3. Saja kita masukkan pada snapshot fungsinya, akan menjadi seperti ini. Ini sebelum di clustering, kemudian ini setelah di clustering dengan centroid 2, ini setelah di clustering dengan centroid 3, dan ini dengan centroid 4. Dapat dilihat pada grafik yang telah kita buat, data-data yang kita miliki telah di clustering berdasarkan klasternya, dan di sini telah terpisah-pisah dengan warna-warnanya. Kita dapat melihat K yang bagus adalah K yang memiliki data yang tidak terlampau jauh dari titik centroidnya, seperti yang ada pada K3. Ini seperti yang ada pada petaleng dan petalwidth. Di sini terlihat bahwa data-datanya terpisah dengan sempurna dan tidak jauh dari titik centroidnya. Seperti ini dapat dilihat. Nah, dari K1, K2, dan K2, K3, dan K4 dapat dilihat pada K3 di masing-masing kombinasi memiliki K yang lebih bagus daripada K yang sebelumnya, karena data-datanya tidak terlampau jauh dari titik centroidnya dan terpisah dengan Oke, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan dari jawaban saya. Atas kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.